Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada sesi kali ini marilah kita belajar kitab Safinatun Najah. Yang kita bahas pada sesi kali ini adalah belajar tentang ilmu sholat. Ilmu sholat dalam hal apa? Yang kita fokuskan pada sesi kali ini, kita bahas tentang rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu jumlahnya ada 17 yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najahnya. Maka kita awali dari ke-17 rukun yang dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama disebut dengan niat. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan niat? Bagaimana cara melakukan niat? Dan bagaimana kita menghadirkan niat ketika kita melakukan sholat? Karena suatu ibadah tanpa niat adalah mardudun. Jadi niat kita itu menjadi tolak ukur sahnya ibadah kita. Jadi kam amalin min amalil akhirah. Jadi banyak sekali amal akhirat yang bisa menjadi amal dunia karena tidak ada niatnya, dan banyak juga amal dunia yang bisa menjadi amal akhirah ketika kita benar dalam niatnya. Di contoh kita tidur itu adalah amal dunia, tetapi bisa menjadi amalil akhirah ketika tidur kita niatkan supaya nanti ketika kita tidur setelah sholat isya, kemudian nanti bisa bangun di sepertiga malam. Dengan kita niatkan tidur seperti itu, maka tidur kita bisa menjadi nilai ibadah. Begitu juga niat, karena niat juga innamal a'malu binniyah, ya. Innamal a'malu binniyah, karena sesungguhnya sahnya amal itu adalah karena niat. Oke, saya tidak panjang lebar membahas tentang itu. Nanti kita akan fokus pada rukunnya sholat. Rukun sholat yang pertama itu disebut niat. Lah, letaknya niat pada rukunnya sholat itu di mana? Yaitu ketika kita melakukan takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itulah letak kita melakukan niat, bukan sebelum takbiratul ihram. Jadi Ustaz, apa yang kita lakukan ketika sebelum takbiratul ihram itu? Ketika kita mengucapkan lafaz usolli fardhu subhi rakaataini, itu apakah sudah cukup? Saya rasa Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu belum mencukupi kita melakukan niat. Jadi saya perlu tegaskan sekali lagi bahwasanya niat itu adalah muqtaronan bi fi'lihi, yaitu dilakukan beserta dengan pertama dari rukun. Nah, rukunnya sholat yang pertama itu niat, dan yang kedua takbiratul ihram. Berarti ketika takbiratul ihram itulah letaknya niat, bukan sebelum takbiratul ihram. Jadi siapapun yang pernah melakukan sholat ketika sebelum takbiratul ihram, mulai hari ini, karena kita sudah mendapatkan ilmu yang bisa kita lakukan di dalam setiap ibadah kita, marilah kita ubah niat kita. Jadi kita letakkan niat kita ketika di awal kita melakukan suatu ibadah. Sholat berarti kita meletakkan niat kita di takbiratul ihram, ya. An-niyatu fi qalbina. Niatnya juga seperti itu. Niat itu harus di dalam hati, la fil qauli, bukan dalam ucapan. Begitu juga yang hanya mengatakan niatnya itu cukup dengan usolli fardhu, tapi ketika dilakukan sebelum takbiratul ihram dan tidak diucapkan dalam hati, maka tidak cukup. Tapi harus dalam hati. An-niyatu fi qalbi. Saya tekan lagi, niat itu diawali dan ketika melakukan suatu ibadah yang pertama kali, rukun satu ibadah yang pertama kali sholat adalah takbiratul ihram. Maka letaknya niat adalah ketika takbiratul ihram. Baik dalam hal niat, ya, saya lebih
memperdalam tentang niatnya, bahwasanya dalam niat ini ada 3 kriteria yang harus dilakukan ketika itu adalah niat sholat fardu. Jadi sholat itu ada beberapa macam, jadi ada sholat fardu, ada sholat sunnah, juga ada sholat sunnah mutlak ya. Jadi ada sholat sunnah muayyan ya. Yang pada sesi kali ini kita fokuskan untuk memperdalam tentang niat kita dalam hal sholat fardu. Maka dalam sholat fardu itu yang pertama harus diperhatikan dalam niat adalah letaknya dalam hati, dilakukan ketika awal melakukan suatu rukun dari ibadah, berarti kita sholat ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dalam hati kita harus rentek. Yang pertama adalah harus dengan qasdul fi'li, yaitu menyengaja. Jadi ketika kita di awal sebelum takbir mengatakan usolli fardad duhri, maka lafaz usolli adalah yang dimaksud dengan qasdul fi'li. Yang kedua adalah ta'yin, menentukan sholat asar, duhur atau maghrib. Yang ketiga adalah fardiyah, mengucapkan lafaz fardu, berarti usolli fardad duhri, itu ucapan yang harus kita rentekkan dalam hati. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita perdalam tentang niat. Mungkin di sesi berikutnya kita bisa membahas tentang hal-hal yang lain. Dan demikian kami sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.